Ibu manakib majlis zikir pertama dan manakib Nurul Jaya yang saya hormati dan saya muliakan sesepuh di lingkungan kampung Kampung Ganda, tokoh masyarakat, unsur pemerintahan, sipil maupun militer yang saya hormati, para ulama, rekan-rekan seperjuangan dalam menegakkan kalimatullah, kalimat tauhid, ayat kalimat la ilaha illallah. Para asasi, para asatidz, wabil khusus tugas manakib dalam kesempatan kali ini. Bersama dengan CTV dan juga para pembalik lainnya yang berhadir wal hadirat rahimahullah. Kenikmatan Allah, anugerah dan beserta segala keagungannya terus-terusan deras dilimpahkan kepada kita semua, yang dengan kenikmatan itulah kita bisa hidup dan merasakan kehidupan ini. Dengan kenikmatan itu pula kita bisa mengerti arti kehidupan dan memahami pentingnya menegakkan sebuah kehidupan. Dengan kenikmatan itu pula kita diberi kesadaran bahwa kehidupan pokok dalam hidup ini adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh penghayatan sebagai bukti syukur kepada-Nya. Kenikmatan yang paling agung adalah kenikmatan Islam, kenikmatan iman dan kenikmatan ihsan. Kenikmatan Islam adalah kenikmatan raga kita, diberi kemampuan melaksanakan hukum Islam dengan ilmu fikih. Kenikmatan iman adalah kenikmatan yang dirasakan dinikmati oleh rohani kita, diberi kemampuan melaksanakan rukun iman dengan ilmu tauhid. Dan kenikmatan ihsan adalah kenikmatan yang dinikmati oleh rasa kita, di mana jati diri rasa kita diberi anugerah oleh Allah melaksanakan rukun ihsan dengan ilmu tasawuf. Raga dengan fikih menentukan mazhab, ruh dengan tauhid menentukan firqah, rasa dengan tasawuf menentukan thariqah. Raga dengan fikih mazhabnya mazhab kita ada Syafi'iyah, ruh dengan tauhid firqahnya adalah Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Dan rasa dengan tasawuf thariqahnya adalah thariqah Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Qadisiyah, Suryaliyah, Tasawufiyah. Atas segala anugerah yang tercurah dan terlimpah, kita bersyukur dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, dengan penuh penghayatan, persapan sebagai wujud bahwa keberadaan kita sungguh tiada dan tidak akan pernah ada manakala tiada kenikmatan Allah. Begitu jelas cik orang Sunda nyata buat karena ulat saraf jarapak, ulat saraf sumber karena baik, maka hadir di pasrah sumber ibadahillah ta'ala, di mana makna ketauhidan bersejarah hidup tidak ada ulat saraf, maka tiada lain dan tiada bukan.
Tiada yang bisa dilakukan kecuali segala aktivitas, pikiran, bahkan segala keadaan seluruhnya diarahkan kepada Allah dalam meresapi makna syukur alhamdulillah. Begitu pula pada kesempatan kali ini kita pada malam ini di sini dengan segala anugerah dari Allah Subhanahu wa taala mengucap syukur alhamdulillah. Seraya mengucapkan untayan kalimat salawat dan salam kepada Nabi alam Rasulullah al-Mab'us rahmatan lil alamin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya dalam untayan kalimat agung kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Semoga juga dilimpahkan kepada tabi'in, itba'u tabi'in, wabil khusus para awliya yang Allah yang memuliakan dengan karakter kaumah hingga kepada kita semua selaku umat yang senantiasa belajar melaksanakan sunnah-sunnahnya hingga kepada akhir zaman, khususnya anak cucu kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, Allah menciptakan manusia di antara kita sebagai makhluk paling sempurna, makhluk paling sempurna. Itu bukan karena akalnya, karena jin juga diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jin sama diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jin pula diberi bulan taklif untuk bermakrifat atau bertauhid kepada Allah. Di surat Al-Alam 179 kita bisa menemukan di situ bahwa jin pula diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad zarana li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Telah ditetapkan, maka zarana telah kami tetapkan mayoritas penghuni neraka itu adalah kelompok jin dan manusia. Apa syaratnya? Kalau memperhatikan yang mau daftar ke neraka, syarat-syarat yang akan saya sebutkan. Para yang diundang silakan daftar ke ketua RT. Di situ ada 3 syarat-syarat untuk masuk neraka. 1, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka yang dimaksud mereka domir di sini robitonya kembalinya kepada jin dan manusia. Artinya jin dan manusia terikat dengan apa yang disebutkan dalam ayat selanjutnya. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki akal tetapi tidak digunakan untuk berpikir berbaik. Lalu qulubun la yafqahuna biha. Maka di situ dimaknai sebagai akal. Disebutnya makna siyaqul kalam atau makna konteks ayat. Kenapa makna konteks ayat? Padahal itu karena kedepannya la yafqahuna biha. Hati tidak belajar untuk memahami. Maka yang dimaksud dengan hati itu adalah akal. Karena akal itu pun adalah nurul fil qalbi, cahaya yang ada di dalam hati, yufarriqu untuk memisahkan bainal haqq wal batil. Ini akal. Nah, mereka jin dan manusia ini kenapa ditetapkan menjadi penduduk neraka? Syarat pertama, mereka memiliki hati atau memiliki akal, tetapi akal tersebut tidak digunakan untuk berpikir. Maka kepada ibu-ibu, bapak-bapak, tua muda yang akan masuk neraka, silakan. Syarat pertama, nggak usah berpikir lagi, nggak usah mikir. Gak usah mikir bagaimana saya masa depan kelak. Gak usah nyantri, gak usah ngaji, gak usah sekolah. Cukuplah dengan membenci Marawi, cukuplah dengan membenci zikir, cukuplah dengan membenci orang-orang yang senantiasa berkumpul di majelis zikir.
Ini yang pertama, tidak berpikir. Yang dimaksud berpikir di sini adalah berpikir yang arahnya menuju kepada makrifat. Para ulama khusus mengatakan kalau orangnya itu memiliki pemikiran yang mendalam dan dalamnya pemikiran itu diarahkan kepada makrifat, maka akal di sana yang berfungsi adalah akal gorizi. Akal gorizi itu akal yang ditetapkan oleh Allah untuk berpikir secara lembut, mendalam, radikal, dan hasilnya menuju kepada makrifat kepada Allah. Akal lainnya adalah akal tabi'i, dalam bahasa akademiknya akal potensial. Dia cerdas, dia boleh jadi profesor, tetapi ilmunya tidak dapat membawa dia makrifat kepada Allah. Ini akal tabi'i namanya. Di kajian ilmu tauhid sering dibahas. Nah, kita bisa melihat bahwa yang diberi akal oleh Allah adalah manusianya jin, bukan manusia saja, tetapi jin juga diberi akal. Dan oleh karena diberi akal itulah maka jin dan manusia diberi beban taklif, artinya diberi kewajiban untuk melaksanakan ajaran Islam. Karena agama tidak pernah turun kecuali bagi orang-orang yang berakal. Buktinya orang yang gila tidak beban taklif. Betul. Tidak wajib mereka sholat. Bahkan anak-anak yang belum masuk usia balik tidak diberikan kewajiban. Kenapa? Akalnya belum sempurna. Bisa bilang syarat apa? Syarat balik itu ada 3. Pertama, sekitar umur 15 tahun. Ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Yang kedua, ihtilam, mimpi jima. Tapi sebetulnya ihtilam itu bukan mimpi jima. Ada yang keluar, ada yang kurus. Jadi boleh jadi mimpi tapi keluar. Nah, ini udah balik. Sekarang usia 12 juga udah banyak ya Pak. 11-10 juga sudah ada. Maka usia 15 tahun menjadi tidak berlaku karena sudah khurujul mani, sudah ihtilam, ya sudah balik. Yang ketiga, haid hanya untuk di perempuan. Ini menunjukkan bahwa betapa agama Islam dalam memperlakukan hukumnya sangat memperhatikan tingkat perkembangan fisik dan fisikis, pertumbuhan fisik dan perkembangan kejiwaan. Nah, hubungan dengan ayat tadi sudah sangat jelas, karena di ayat tadi yang memiliki syarat tidak berpikir di dunia ini, itulah yang akan dimasukkan kepada neraka. Syarat kedua apa? Lahum qulubun yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka memiliki mata tetapi tidak digunakan untuk memandang sesuatu yang akan membawa makrifat kepada Allah. Mata digunakan untuk melihat, tetapi penglihatan tersebut tidak dicermati. Ini basoro, Pak. Melihat dalam bahasa Arab ada ro'a, ada nazoro, ada basoro. Ro'a artinya melihat, nazoro juga melihat, basoro juga melihat. Ada orang lewat, saya Mahmud lewat, saya lihat, oh Mahmud udah selesai. Nah itu ro'a. Yang kedua, nazoro, ada Mahmud lewat, oh Mahmud mau kemana ya? Dia bawa pacu, misalkan malam-malam, nah agak berpikir sedikit, ya, nazoro. Kalau basoro, mau bawa pacu malam-malam ini mau kemana ya? Dipikirkan sampai ditanya-tanya dibahas. Ini jangan-jangan ada yang mati di sini. Nah, ini basoro. Yang hijau yang lewat, kalau begini mau kemana dia? Cantik lagi. Wah, pikirnya kemana-kemana.
dimaksud lahum ayun, mereka memiliki mata tetapi tidak digunakan untuk melihat. Di sini artinya melihat yang memiliki pengertian. Bahasanya melihat dengan cermat. Anak-anak kita sehari-hari tidak pernah belajar, waktu belajar tidak pernah belajar, waktu sholat tidak pernah sholat, ada di kamar terus terlihat oleh orang tuanya tidak pernah satu memikirkan, biarkan saja. Orang tuanya melihat anak-anak perempuannya menggunakan pakaian yang tidak senonoh, aurat keluar, dia melihat tetapi tidak berpikir mendalam bahwa jika anaknya seperti itu akan membahayakan pribadinya. Jika pribadinya berada di dalam bahaya dan orang tua membiarkan, orang tua juga terancam api neraka. Melihat tetapi tidak berpikir. Lewat apatis namanya yang begini. Apatis itu cuek, ignoran. Lingkungan apapun kenyataannya apatis. Banyak sampah berserakan, kelihatan sampah, tetapi melihatnya ro'ah, bukan basoro, cuek saja. Sumur, kali, selokan, ada sampah dibiarkan saja, cuek saja, hanya ro'ah, tidak basoro. Maka akhirnya karena tidak basoro, air terhalang. Ketika air salurannya terhalang, air kamu demo, maaf kami harus masuk ke rumah Anda. Terpaksa karena jalan tersumbat. Ini hanya gara-gara ro'ah tidak sampai ke basoro, melihat saja. Disiapkan neraka apa bagi orang seperti ini. Jadi pakai saja tulisan-tulisan di sini. Bapak RW bantu. Orang yang tidak memperhatikan sampah lingkungannya, neraka bagiannya. Itu ada ayat dari 179 Al-A'raf. Tidak apa-apa. Seperti Tasikmalaya kemarin di daerah Singaparna. Di situ ada yang celaka Pak, banyak celaka. Nabrak mobil orang yang sampai tubuhnya terlindas oleh tronton, lurus dari kaki sampai ke kepala, habis itu remuk tulang. Di situ ada tulisan, tempat ini meminta tumbal 100 nyawa katanya. Akhirnya pas baca itu, semua orang yang lewat motor terutama paling hati-hati. Ada yang protes, ini ngapain sih tulisan begini? Padahal kalau memang benar-benar meminta nyawa 100, apa susahnya pakai kiparan atau kelabang? Saya pikir bukan itu yang dimaksud dengan tulisan itu, supaya orang lebih hati-hati di sana. Akhirnya kan mereka juga hati-hati. Nah kalau di sini ada tulisan seperti itu, yang membuang sampah sembarangan, yang tidak memperhatikan sampah yang berserakan, neraka. Para ulama kan suka dan sering mendengar bahasa seperti itu memiliki dasar. Nah yang terakhir, walahum azanun la yasma'una biha. Mereka memiliki telinga tetapi tidak menggunakan telinga tersebut untuk dibawa ke makrifat kepada Allah. Jadi intinya akal, pandangan dan pendengaran semuanya harus digunakan untuk makrifat kepada Allah. Arti makrifat dalam makna konteks sosialnya dijadikan sesuatu nilai kebaikan untuk peningkatan agama dan negara. Wali rahimahullah. Maka inilah agama Islam turun ke dunia sebagai agama penyempurna dari Islam sebelumnya. Dan Islam agama turun sebagai ditujukan kepada makhluk yang berakal. Maka Islam juga mengajak manusia, mengajak para jin untuk merenungi dirinya. Dari mana ia asal, bagaimana dan harus kemana. Perenungan-perenungan ini disinggung oleh Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hei orang-orang yang beriman. Sepertinya kok agak canggung nyebutin Allah ya. Enggak apa-apa. Tidak disebutin hobi itu. Itu agak canggung. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kamu nyebut Allah. Tenang
taruh. Itu tidak disebut menjahatkan mikir hobi, tidak. Itu hanya menyebut lafaz Allah. Jadi jangan sungkan, Pak. Saya perhatikan di mana-mana ini ahli kalau kok kayaknya ada sungkan menyebutkan lafaz Allah untuk mendengarkan Al-Quran. Nggak jadi masalah. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wal tanzur, nafsu, setiap jiwa harus memperhatikan maka damat apa yang sudah lalu lihat untuk masa depan. Setiap jiwa ada setiap yang memiliki jiwa, setiap yang bernafas, berarti setiap kita memperhatikan masa lalu untuk masa depan. Artinya memperhatikan sejarah untuk menetapkan masa depan. Dari mana asal, mau kemana dan harus bagaimana. Ini perintah dari Allah, Pak. Maka kita dipinta, dituntut, ditantang oleh Al-Quran untuk berpikir seperti itu. Lalu dari mana? Tadi di awal menyampaikan surat Asy-Syams ayat 78-10. Wa nafsin wa ma sawwaha, wa nafsin wa ma sawwaha. Kalau lihat dengan kesan ngaji teh, ada yang udah dulu wawasan teh. Itu teh gaya Imam Waros. Hukumnya disebut imalah, Imam Waros. Imam Waros makan berbeda. Kalau kita yang dibaca madhab Quran Imam Hafaz. Kalau Imam Waros itu masuk ke imalah. Seperti di ayat lalu, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Nah, Imam Waros begitu baca salat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Imam Nafi' setiap ada mimpi ke depannya dia dipanjang. Menarik juga. Imam Hafaz kita membaca surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Begitu, Pak. Ibnu Umar naqlu harkat, memindahkan harkat huruf terakhir kepada huruf yang mati sebelumnya. Qadari. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi begitu. Ibnu Umar, wa ma adraka ma lailatul qadr hatta matla'il fajr idza jaa nasrullahi wal fathu. Ya, Umar. Kalau kita Imam Hafaz, idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi haknya harus tetap keluar. Kalau wal fath tidak ada huruf hak, jadi salah. Wal fath hanya ada. Ini yang sukar terlewat. Kemudian di surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Itu kurang tepat, Pak, kalau membaca begitu. Karena itu bukan qalah kubro. Di situ ada ba-nya, ada dua, wa tabba. Jadi kalau dibaca itu wa tababa, ditakifkan jadi wa tabba. Nah, di dalam kitab Manarul Hidayah dan guru-guru kita itu mengatakan qalqalah akbar.
Sebetulnya Qalqalah itu harusnya pukul 2 Mu'annas, tapi karena tidak ada istilah lain jadi Qalqalah akbar. Bacanya tampat yada abi lahabin wa tab. Nah, baru. Jadi harus ke dalam dulu. Wa tab. Yang kisahnya baru. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Luar biasa. Berat amat Pak itu bacaan surat Al-Lahab. Menunjukkan yang dikisahkannya begitu berat dan pedih siksaannya. Nah, luar biasa Al-Quran begitu. Nah, berbelok dulu kajian kita, karena bagaimanapun juga Thariqah itu adalah bagian dari syariat Islam, dan syariat Islam semua sumbernya dari Al-Quran. Maka kalau bacaan Qurannya tidak fasih dan ia tidak memperkembangkan diri dalam bacaannya, itu menjadi dosa tersendiri. Ikhwani rahimakumullah. Tadi biasa mas. Fa'al wa nafsin wa ma sawaha. Kalau ini mana? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa dan kegunaannya. Wa nafsi wa ma sawaha. Fa'alhamaha, maka kepada jiwa itu diilhamkan, diturunkan fujuraha, potensi kefasikan, wa taqwaha, dan potensi ketakwaan. Jadi setiap jiwa kita diberi kemampuan Allah oleh Allah untuk berbuat baik dan berbuat jahat. Ada dua pertempuran kita ini antara kebaikan dan kejahatan. Kenapa bisa seperti itu? Karena asal usulnya juga dua. Fujur, fasik berasal dari alam bawah, alam bumi, alamul ardi, buana panca tengah dalam konsepsi Jati Sunda Wiwitan. Nah, yang berasal dari bawah yaitu dari unsur tanah, angin, air, dan api. Ini kemudian menjadi makanan dimakan oleh kita, maka di sini membentuk menjadi sebuah karakter yang buruk. Mana tandanya? Perhatikan. Biasanya kita ingin sholat buru-buru selesai itu nggak akan jauh. Kalau laki-laki ingin buru-buru ngopi, jam buru. Perempuan ingin buru-buru jeblak, jam bakso. Makanan, ya. Atau ingin buru-buru nongkrong dan lain sebagainya. Pokoknya yang mengganggu ibadah, ketenangan ibadah kita itu ya tidak ada lain hal-hal yang berkaitan dengan duniawiya. Nah, itulah asal kita, dan itu bagian daripada kita. Tubuh kita, jismani kita berasal dari bawah. Nah, diciptakanlah nih tubuh kita. Disebutnya dalam bahasa Al-Quran basyariah kita. Diciptakan. Nanti dari atas Allah meniupkan ruhnya, memerintahkan malaikat. Nah, ini potensi baik. Potensi baik. Ruh inilah yang memiliki potensi baik di dalam jiwa kita. Karena ruh ini berasal dari alam amri, alam perintah Tuhan. Alam perintah Tuhan. Tuhan tidak menyukai kecuali kebaikan, dan Tuhan adalah sumber kebaikan. Maka ruh memiliki sumber kebaikan. Di bawah ada raga, jasad, di atas ada ruh. Ketika dimasukkan, blos 3 bulan setelah dilahir masuk. Maka ketika ruh masuk ke raga atau ke jasad, terciptalah jiwa. Jadi jiwa itu adalah bahasa lain ketika ruh sudah menyatu dengan jasad, terciptalah jiwa. Maka potensinya menjadi jiwa baik dan jiwa buruk. Jiwa baik dan jiwa buruk. Sehingga kita bisa mengatakan sejahat-jahatnya manusia, ya, sehancur-hancurnya manusia, dia pasti memiliki nilai kebaikan atau memiliki niat untuk berbuat baik.
Kenapa? Karena di dalamnya ada ruh yang memiliki sumber kebaikan. Kedua, setidak percayanya manusia terhadap yang gaib, ada hati kecilnya dia percaya. Kenapa? Karena di dalam dirinya juga ada yang gaib, yaitu ruh. Sehingga Pak ya, kita menemukan orang yang tidak percaya pada yang gaib. Bohong Pak. Hati kecil pada percaya. Bagaimana tidak percaya sementara dia sendiri berasal dari yang gaib? Betul nggak Pak? Maaf, Pak usia berapa? 32 akan 40. Oh 50. Wah kan 23 dengan. Oh 53, akhir 23. Pak Haji 49. Ini kira-kira usia apa ya? Usia biasa kan di dunia. Tapi coba kita. Sebelum surga neraka, 4.000 tahun sebelum surga neraka, ruh sudah diciptakan. Bukan kata saya, tapi kata Tuhan Syaikhul Qadir dalam Sirul Asr. Berapa Pak? 4.000 tahun sebelum surga neraka, ruh sudah diciptakan. Nah, kita nggak tahu di alam ruh itu, di alam arwah atau di alam ahadiyah, setelah surga diciptakan, berapa juta tahun sampai kita terjun nih ke alam dunia ini? Nggak tahu kan? Maka pertanyaannya, kita orang mana sebenarnya Pak? Orang sini, orang sono? Ya, itu. Saya di sini hanya beberapa jam, balik lagi ke Tasik. Saya orang mana Pak? Orang Tasik. Karena dia dari sana lebih lama. Bapak ada yang dari, misalkan di sini ada yang Tasik, dari Jawa, dan sebagainya. Dia baru 1 tahun di sininya. Maka ketika ada yang nanya, pasti ada dari mana asalnya? Dari Jawa. Oh ternyata di sini hanya 5 tahun, di Jawanya 60 tahun. Orang Jawa. Ini ruh kita udah ribuan bahkan jutaan tahun di alam gaib sana, di alam lahut jabarut malakut. Di sini hanya ratusan, paling banyak juga ratus, sekarang sudah jarang. Mayoritas puluhan, di bawah 100. Tapi kenapa ya kita merasa seperti orang sini? Kita menganggap diri seperti tidak akan balik lagi ke sana. Dan bahkan tidak pernah kita berpikir bagaimana caranya supaya balik lagi ke sana, ke alam itu seperti sedia kala. Kalau dulu kita di alam itu memiliki kenikmatan, dulu kita di alam itu memiliki keindahan, dimanjakan oleh Allah, maka kalau mau kembali lagi ke sana harus begitu lagi. Sementara di sana ada tempat yang suci, tidak mungkin dimasuki kecuali yang suci lagi. Maka ketika ruh kembali di dalam kekotoran, tentu saja tidak akan mampu balik lagi ke sana. Nah, maka hakikat hidup kita ini adalah kita ini makhluk gaib, tetapi diperkenankan oleh Allah, diberi pengalaman oleh Allah untuk merasakan hidup secara materi di dunia ini. Terpanjang usia hidup manusia itu 1000 tahun, Nabi Nuh. Pada akhirnya tetap balik lagi ke sana. Di sana ribuan sampai jutaan tahun. Ruh. Dan ruh kita, nenek moyangnya adalah ruh Nabi Muhammad yang disebut dengan hakikat Muhammadiyah. Sebelum surga neraka diciptakan, kita diciptakan ruh kita dari nur Muhammad itu. Kata Nabi, anta mini kepada sahabat, kamu itu dari aku, wa ana minallah, aku dari Allah. Kata Allah, laulaka, seandainya bukan karenamu Muhammad. 2 kali diulangi. Seandainya bukan karenamu Muhammad, lama khalaqtul aflaq, aku tidak akan pernah menciptakan aflaq, jagat Pramudita Raya. Bukan itu saja, tetapi seluruh jagat alam yang 18.000 alam Allah ciptakan, itu benihnya adalah ruh Muhammad. Ruh kita termasuk dari sana, dari nur Muhammad. Yang langsung diciptakan oleh Allah itulah nur Muhammad. Di alam
wahdah baru terrencanakan kalau dalam bahasa kita di alam wahidiyah terwujud. Di sini bertumbuh mengembang. Lalu terwujud af'al Allah di alam arwah atau alam lahut dalam bahasa Al-Qadariyah atau alam wahdaniyah dalam bahasa Ibnu Arabiyah. Di alam wahdaniyah terciptalah pekerjaan Allah atau af'alullah. Salah satu jalannya adalah ruh kita. Ribuan tahun Pak kita di sana. Tidak ada yang kita kenal di sana kecuali hanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sana kita hanya mengenal Allah, marifat kepada Allah, indah bersama Allah. Tetapi kemudian karena ruh ini akan diberi tugas menjadi khalifah, dia harus terjun bebas ke bumi. Maka kemudian dia diturunkan. Tetapi karena ruh kursi ini, yang pertama kita itu adalah ruh kursi. Ruh kursi ini begitu kuat cahayanya, begitu kuat potensinya, bumi tidak akan mampu menampung, Pak. Kalau diterjunkan langsung ruh kursi, bumi akan hancur. Supaya sesuai kadarnya, maka ditutup dulu dengan pakaian jabarutiyah di alam jabarut. Ditutup. Ruh apa tadi? Ruh kursi ditutup. Sudah tutup. Belum mampu bumi, turunkan lagi ke alam malakut. Ditutup dengan pakaian malakutiyah. Di alam malakut namanya ruh ruhani atau ruh rohani. Tadi di alam jabarut pakaian jabarutiyah namanya ruh sultani. Maka ruh kursi sudah 2 lapis pada itu. Nah, sudah ditutup 2 lapis dengan ruh sultani dan ruh rohani, bumi sudah bisa kuat menahannya. Tetapi ruh ini tidak bisa bekerja kalau langsung diterjunkan ke bumi. Kenapa? Karena ruh itu adalah jismun latifatun nuraniyatun, jisim lembut yang bersifat cahaya. Kalau cahaya tidak bisa bekerja mengelola bumi. Ini buku saya pukul dengan cahaya apa? Ngepek kan? Gak kan? Gak ngepek. Karena dengan cahaya dipukul. Tapi kalau dengan benda yang sama, dengan ini lagi ngepek. Nah, ruh seperti ini. Kalau ruh yang di alam malakut yang sudah tertutup 2 lapis ditujukan ke bumi, aduh, Mang Muar mau bisa maju, ya, Kang Agang mau bisa ngatur, dan mau kecabut mungkin oke, ruh. Agak blose, cahaya. Maka diperlukan pakaian dari nasib, pakaian dari mulki, pakaian dari dunia, yang disebut pakaian malakutiyah, namanya ruh jismani. Buktinya raga ini. Maka begitu ini sudah siap terjun bebas ke alam kabir, rahim namanya. Di sini dicipta dulu. Bertemulah 2 insan lawan jenis suatu malam. Tidak ada kata-kata, yang ada hanya desah nafas yang tak biasa. Nah, tercipta di sana penyatuan. Setelah 3 bulan dihembuskan, tercipta manusia. Begitu roh ditiupkan masuk, dan begitu akhirnya pada akhirnya masuk pada masa kelahiran, bayi itu lahir, dia merasa gelap, merasa seperti orang Serang Banten tertidur jam 9, dikasih obat tidur, lalu dibawa ke Papua, sadar-sadar di Papua. Iya di mana? Oh, nu wau hiji oge. Kacai lain cai urang, kaimah lain imah urang, tatana lain tatana urang. Iya aing di mana tuh wau? Ngajrit paratan langit, moceak paratan jagat. Aing teu wau lain ieu lembur aing. Ceuk Mang Udin, anu di Papua. Ruh oge gitu. Ieu aing di mana? Lain ieu tempat aing, lain ieu nu kamari. Nu kamari tempat anu nikmat, tempat anu endah, tempat penuh anugerah. Tiba-tiba menjadi gelap gulita. Di mana? Bayi menangis. Hakikatnya ruh dijauhkan dari rukun asalnya.
ruh dipisahkan dari asalnya, ruh dijauhkan dari kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Celakanya setelah Sumbar dan asfal safilin dilempar ke alam paling bawah, yang paling celaka dia nggak sadar siapa kekasihku dulu, siapa dulu yang mencintai dan mencintai. Indah terasa tapi tidak ingat. Rasa ada gitu Pak Mang Udin, rasa ada, ini bukan kampungku, ialah nomor ain. Nah terus nomor ain di mana? Teuing. Seperti lupa ingatan, masanya begitu. Nah terus ada di mana asalnya? Teuing teu wau. Ngan jelas ialah nomor ain. Gua akan jangan kayak itu hayang balik tapi bingung. Sok saya diantar, tapi sebutkan di mana asalnya. Nyata aja teu ingat itu di mana urang. Ruh teh seperti itu. Kubra ke dunia, dia merasa ini bukan kampungku, ini bukan countryku, ini bukan my country, bukan negaraku. Ah, terus di mana asal? Itu di mana? Begitu bingung kan? Rupanya Allah yang Maha Rahman Maha Rahim. Karena yang menciptakan tahu, ruh akan merasakan seperti itu. Dia akan tidak sadar dari mana asalnya. Maka diutuslah para nabi, disebutkan oleh Rasulullah. Tujuannya hanya satu Pak, mengingatkan kampung halaman asli agar bisa kembali ke sana. Itulah tujuannya. Itulah tujuan bertorikoh yang diterima dari Guru Agung Bersahabat, agar kita ingat kampung halaman dan tahu cara bagaimana supaya kita bisa kembali ke kampung halaman tersebut. Ruh menjadi sampai hari ini Pak Bu, kalau kita menyadari ruh masih terus menjadi. Mana tanda-tandanya? Kita mungkin atau pasti seringkali mendapatkan perasaan tiba-tiba gundah gulana tanpa sebab yang jelas. Bingung ya, akhirnya kurang. Akhirnya sensitif. Istri ngomong, tetangga ngomong, jadi mudah marah, amuk-amukan. Ruh gundah gulana dibawa ke sana kemari ke cager. Kajian cager gitu deh, kajian cager gitu deh. Itu sebetulnya ruh merindukan kampung halaman. Satu-satunya obat adalah apa yang senantiasa diamalkan, apa yang dirasakan di sana. Oh, di sana itu biasanya berhadapan dengan rahmat Allah, langsung tidak ada yang lain. Maka di sini dunia agar itu menjadi tenang, berilah asupan makanan itu. Dan tiada lain makan itu adalah zikrullah, dengan zikir kepada. Maka kesimpulannya kalau kita tiba-tiba gundah gulana nggak berusaha dari sebagainya, anda setelah pikiran dari Pak Wudu dikira la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu Pak dikira nggak poin atau itu pakai semua ayat enggak ada. Oh tapi sekaya poin atau berarti perlu dievaluasi dikira. Wah dikira apa belir kene? Dikir-dikir dunia-dunia dengan pikiran ada. Wah juga khusus dikir. Ternyata dalam pikiran ada segala asup, segala hutan asup, desa yang datang, datang dari meren, anu nagih hutan, datang tipe sifat dan lain sebagainya. Geus pabeuli ke pikiran anak. Bari betah memikirkan itu, kan ditiru sekali. Toriko punya jawaban. Ketika zikir diisi dengan roh bito, hadirkan wajah guru musik di dalam imajinasi kita. Ini diisi dengan ingatan berzikir, lidah dengan zikir jahat la ilaha illallah. Ini mengingat Allah, Ro'yul Kabir atau ether dalam bahasa psikologinya, yaitu bayangan-bayangan diisi dengan bayangan wajah guru. Dengan membayangkan wajah guru akan mengingatkan kita kepada zikir kepada Allah. Nah di situ itu teh harus wajib. Kenapa? Kalau tidak begitu
sawah ladang masuk, mobil motor masuk, anak sakit masuk, ya istri yang gak balik-balik masuk gitu, masuk semua kesan kalau tidak didahului. Tetapi kalau didahului oleh guru mursyid dihadirkan, maka yang lain tidak akan masuk, sudah tertutup, sudah tertutup. Loncat hadirkan lagi, loncat hadirkan lagi, begitu terus. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tutup telinga. Denge kadenge tapi teu didenge, denge kadaru tapi teu didaru, dan terdengar tapi tidak didengar-dengar. Terdengar ada anak main, terdengar ada suara speaker, tetapi tidak didengar-dengar. Nah ini namanya sami'ah. Itu diabaikan. Kenapa? Karena kita lagi fokus dalam berzikir kepada Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh sudah begitu. Begitu sudah juga. Dikirnya sesuai syaratnya, sesuai punya wudu yang sempurna. Di sautin bertawi, suara yang kuat, wador syahid, dengan tekanan yang mantap. Tapi masih begitu juga. Oh, jangan-jangan ada yang salah. Anda harus taati kembali, Pak. Bisa salah betul nih, bisa salah enggak kina nih. Ya, bermasalah dengan ya tadi. Mau apa benar? Bakal kembali lalu salah anu kina. Datanya untuk Rasulullah muhal ayah cahayana. Pede rasanya. Ada teh benar teh. Benar jeung salahna bakal katinggali da tapak gawe. Benda apapun, barang apapun, siapapun orangnya, bagus kerjanya bisa terlihat dari hasilnya. Kenapa kita mengetahui Allah Maha Besar, Maha Kuasa, Maha Perkasa? Karena melihat jejak kerjanya, tapak gawena, taksir kudroh, irodah. Oh, ternyata ciptaan yang punya alam dan jagat Prabu yang begitu luas, ya, begitu indah. Berarti Allah Maha Indah, mampu menciptakan dunia jagat Prabu seperti ini. Berarti Allah gagah Maha Kuasa melihat hasil kerja. Manusia pun begitu. Bahkan golok, ini golok tajam enggak? Coba aja lihat hasilnya. Tibaskan ke pohon pisang, ternyata hasilnya bagus. Ngajripit seorang sunama, berarti sedekah kata bedog. Itu ngajripit ini mah cuwut gitu. Berarti kata bedog ini. Mursyid manapun yang mentalkin, siapapun yang mentalkin, tetapi efek kejiwanya tidak ada apa-apa, tidak menemukan apa-apa. Nah, kita harus bertanya, ini jangan-jangan kita atau dia yang salah? Antara dua, we. Kurang atau itu? Coba tuh. Gitu kene. Coba lagi. Satu-satu cara harus dicoba. Begitu. Banyak. Kita sendiri keluarga, saya keluarga ayah dari Bantara Payu. Dulunya sebelum ke Surabaya kan ditalkin oleh kakek sampai tahun 70-an. Sampai tahun 70, setelah tahun 70 datanglah ruhaninya orang tuanya. Sudah, nggak usah lagi talkin. Kenapa Abah? Terus bagaimana Ikhwan yang memerlukan? Bawa ke Surabaya. Tetap ada di dalam petunjuk musiknya, musik sebelumnya. Jadi jangan ragu kalau kita hari ini tidak diberi petunjuk, itu belum waktu. Jangan bergeser, jangan bergerak. Itulah murid dalam thariqah. Kalau mursyidnya tidak memerintahkan bergerak, dia tidak. Kalau menyuruh dia tidak bergerak. Kalau dia bergerak, dia bergerak. Karena al-murid kalau baik indal mubassir. Dalam kitab Tanwirul Qulub Syekh aku menjelaskan, murid di tangan mursyid ibarat mayit di tangan yang memandikan. Mau didudukan, mau dibaringkan, mau didirikan, terserah yang memandikan. Oh, mursyid tidak menyuruh apa-apa, sudah laksanakan yang sudah ada. Nah, di antara keluarga-keluarga ada yang menerima talqin dari yang lain yang enggak jelas asal usulnya. Kita cek bagaimana hasilnya, ditemukan nggak? Menemukan apa? Ya, itu pokoknya waktu ditalqin menemukan nggak? Yang menemukan apa? Berarti tidak menemukan apa-apa. Kalau mau menemukan bagaimana? Cek aja, ayo coba.
kepada yang resmi. Tapi ternyata dia setelah begitu baru tahu, oh iya, saya menemukan sekarang. Saya tahu apa dari pertanyaan itu. Gitu. Nah, pentingnya itu karena ini akan menggarap ruh, Pak. Bukan menggarap jasmani, bukan menggarap sawah juga. Ini akan menggarap ruh. Yang menggarap ruh itu tidak akan mampu kecuali yang berpengalaman dalam hal itu. Tukang bangunan tidak akan mampu dengan sukses kalau dia tidak punya pengalaman dalam bangunan. Supir juga begitu, pedagang juga begitu, pejabat juga begitu. Apalagi ini jalan rohani. Kalau sembarangan memilih gurunya, kalau sembarangan melihat asal usulnya, maka hasilnya juga akan sembarangan, tidak memiliki efek yang jelas. Nah, kalau ini terjadi, maka carilah petunjuk lain, carilah informasi. Kenapa bisa begini? Carilah sejarahnya. Tujuannya bukan untuk menjelekan, bukan untuk merendahkan sebagian pihak, tetapi hanya untuk menemukan jati diri kita dalam peningkatan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sudah menemukan, maka ambil cahaya itu. Itu yang disebut dengan badrut tauhid, benih tauhid. Ada yang juga yang menyebut itu cahaya nubuwah. Ya. Tidak ada mananya Pak ilmu kita kalau tidak ada cahaya itu. Ibarat instalasi listrik, kabelnya ada tetapi tidak nyambung ke Purwakarta Jatimur, maka tidak ada mananya, tidak ada energinya, tidak ada barokahnya. Yang menjadikan itu memiliki nilai energi adalah keabsahan secara syariatnya seorang guru. Kata Tuhan Syekh Abdul Qadir, as-sabiquna al-maqbulin minas sabiqin. Yang diterima oleh mursyid itu, dia menerima ijazah irsyad dari mursyid sebelumnya. Ijazah irsyad itu izin untuk menjadi mursyid. Nah, kalau dia menerima itu, maka dia menjadi sah. Itu berarti dia menerima titah dari langit. Maka ini ada jaminan. Nah, yang menunjuk dari atas. Kalau tidak ada begitu, ditunjuk dari bawah, kan tidak ada jaminan. Bagaimana mungkin yang di bawah bisa menilai yang ada di atas? Bagaimana mungkin seorang profesor dilantik oleh mahasiswa? Betul nggak? Bagaimana mungkin seorang dokter dijadikan dokter oleh mahasiswa? Nggak mungkin lah. Di mana logika kita, Pak? Ya, tidak mungkin. Nah, maka yang memiliki kemungkinan paling besar dan bahkan memiliki nilai kepastian itu adalah mahasiswa itu dilantik oleh profesornya sehingga menjadilah doktor kalau dia S3. Kalau sudah menjadi doktor banyak karya, dilantiklah dia menjadi seorang profesor. Maka mudah-mudahan ini menjadi petunjuk cahaya. Dan jika itu sudah diterima, maka satu-satunya cara adalah mengamalkan. 1000 kali kita ditalkin, tetapi tidak mengamalkan, tidak memberikan jejak apa-apa. Tujuan talkin 4. 1. Tasfiyatul qulub, membeningkan qaul. 2. Tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa. 3. Wusul ila Allah, sampai ma'rifat kepada Allah. Yang terakhir as-sa'adatul qudsiyah, kebahagiaan.